Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur bahwa kita boleh mengingat akan karya Kristus melalui perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada tanggal 2 April 2021 mendatang. Teks 1 Korintus pasal 11 ayat 23-26 yang tadi kita baca boleh mengingatkan kita akan beberapa makna dalam perjamuan kudus itu sendiri. Dalam melakukan perjamuan kudus, kita harus mengingat ada beberapa makna. Yang pertama, kita mengingat akan penderitaan Kristus di masa yang lalu. Yang kedua, melalui perjamuan kudus, kita mengingat akan persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus di masa sekarang. Yang ketiga, kita mengingat akan pengharapan akan kedatangannya di masa depan. Sebagai syarat untuk boleh menerima perjamuan kudus, yang pertama, telah menerima baptisan anak dan yang telah disidi. Yang kedua, telah menerima baptisan dewasa. Yang ketiga, jemaat diminta untuk mempersiapkan diri, yaitu dengan mengakui dosa, percaya, mau meninggalkan dosa dan hidup yang benar. Keempat, bagi anggota gereja lain tentunya yang telah memenuhi syarat di atas. Dalam pelaksanaan nanti kita harus mengingat juga bahwa dari satu sumber inilah, yaitu Kristus, kita bersama-sama diberi makanan rohani yang sama, dilambangkan roti dan anggur. Itulah sebabnya kita merayakannya bersama-sama, bukan sendirian. Inilah yang disebut dengan komunalitas atau kebersamaan dan fisikalitas bisa dirasakan. Dalam perjamuan kudus ini, kita percaya bahwa Kristus sungguh hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, kita merayakan perjamuan kudus dengan penuh hormat kepadanya. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 2 April 2021, Jumat pertama bulan April, via live streaming dan akan dilayani oleh Pendeta Andrew Kusno Habil. Gereja menyediakan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur, dan mohon jemaat untuk mengambilnya di kantor sekretariat gereja pada jam kerja dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Paling lambat tanggal 30 Maret 2021, hari Selasa. Mohon jemaat tidak memakai roti dan anggur sendiri di rumah atau membelinya sendiri. Bagi jemaat yang ingin dilayani untuk perjamuan kudus keliling yang akan diadakan pada tanggal 3 April 2021, yaitu pada hari Sabtu, mohon bisa mendaftarkan diri pada kantor sekretariat gereja paling lambat tanggal 1 April 2021 pada jam kerja. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesempatan, minggu demi minggu, kita beribadah kepada Dia. Mari, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, kita mengambil waktu teduh di hadapan-Nya. Ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu menyertai kita dari awal hingga akhirnya. Amin. Kita bersyukur bahwa Tuhan adalah sahabat kita karena kitalah yang dipilih olehnya dan kita dipanggil menjadi sahabatnya. Dialah yang kita rindukan karena kita satu saat nanti akan berjumpa dengan Dia. Mari kita memuji Dia karena Dialah penolong dan penopang hidup kita di dalam hidup ini. Bunga bakung di lembah. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dialah terindah bagiku. Dia bagaikan bunga bakung, selalu ku rindu, ku dijadikan suci tak bercela. Menghibur dalam duka, Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku, dalam pencobaan yang menguatkanku. Akan ku tinggalkan semua dan cinta padanya, dengan setia ku hidup baginya. Bila ku jumpa Tuhan tak meninggalkanku, setia padaku, ku pun setia pada perintahnya. Meski api membakarku, ya benteng kukuku, ya memelihara menguatkanku. Dunia menolakku, Yesus yang teguhkanku. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Mazmur 111 ayat 1-4 mencatat, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jemaat sedang duduk kembali. Tuhan selalu siap mendengarkan seruan doa kita kepadanya, karena kita adalah sahabatnya. Mari, dengan tiada henti-hentinya, kita mohon kepadanya dalam setiap pergumulan kita. Oh Lord, hear my prayer. Kali pertama akan dinyanyikan oleh singer, kali yang kedua kita akan bersama-sama menyanyikan.
Lord, hear my prayer. Tuhan, dengarlah seru doa. Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call, answer me. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa Dia mendengarkan doa-doa kita. Dan khususnya saat ini, kita mengakui segala perbuatan kita. Apa yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita bawa ke hadapan Dia. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan segenap hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang tahu segala sesuatunya dalam diri kami. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Banyak sekali perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seringkali kami tidak sadar kami terjebak dalam pemikiran kami sendiri, keyakinan kami sendiri. Tapi kami bersyukur ya Tuhan bahwa Roh-Mu yang kudus tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Engkau yang selalu mengingatkan kami bahwa kami telah berdosa kepadamu. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau juga selalu mau menerima kami kembali. Tuhan, dengarkan doa kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang telah mengampuni kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia 33 ayat 8 mengatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Saya dan jemaat itu bersama akan kita berdiri. Sebagai petunjuk hidup baru terambil dalam Injil Yohanes pasal ke-15 ayat 14 sampai 17, demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli, dan dalam setiap kita yang percaya mengikrarkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang membangun secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Lim Juna. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita beribadah kembali kepada Tuhan pada hari ini. Kita telah memuji Tuhan, menyanyi, meninggikan Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengar apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Di minggu terakhir bulan Maret ini,
Engkau tetap berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang akan bekerja, Roh Kudus yang akan bekerja, berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah ini untuk menyampaikan firman-Mu ini dengan jelas dan tepat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17. Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Bapak Ibu bisa membacanya bersama-sama, ada layar, ada teks di bawah layar. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kau dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah bagian dari pengajaran terakhir Tuhan Yesus di dunia ini. Ada satu pepatah China mengatakan bahwa perkataan seseorang yang akan meninggal itu sangat penting, sangat baik untuk dilakukan. Dan pernyataan ini juga dipakai di sini bahwa Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia mengajarkan murid-muridnya untuk saling mengasihi. Dia menyatakan maksud hatinya yang terdalam. Dikatakan jikalau muridnya melakukan apa yang disampaikan, maka mereka akan disebut sebagai sahabat Tuhan. Tuhan pada waktu menciptakan Adam dan Hawa, maksud Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia bisa menjadi sahabat Tuhan. Adam dan Hawa pada waktu mereka masih di Taman Eden, mereka bertemu dengan Tuhan setiap hari. Mereka berbicara kepada Tuhan setiap hari. Tuhan juga menyatakan maksud isi hatinya kepada Adam dan Hawa. Tuhan memberikan mereka tugas-tugas. Tuhan bercanda, berkomunikasi dengan mereka. Dan Adam dan Hawa menikmati semua berkat yang ada di dalam Taman Eden itu pada waktu mereka masih bersahabat dengan Tuhan. Tetapi pada waktu manusia, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, memberontak terhadap Tuhan, maka pada saat itulah Tuhan bertanya kepada mereka dengan 3 pertanyaan. Pertama, di mana kamu? Yang kedua, siapa yang memberitahukan kepada kamu? Yang ketiga, apa yang telah kamu perbuat? 3 pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan dari Tuhan pencipta kepada makhluk ciptaannya yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan dari seorang sahabat kepada orang yang dianggap sahabatnya yang memberontak terhadap dia. Sahabat yang memberontak, sahabat yang mengkhianati dia. Dan yang paling penting adalah Tuhan pencipta sebagai sahabat tidak tega melihat orang-orang yang dia anggap sebagai sahabat jatuh ke dalam dosa, mengalami penderitaan kekal. Oleh karena itu, sejak itu Tuhan terus-menerus mencari orang yang bisa menjadi sahabat Tuhan. Dan pertanyaannya adalah,
Apa ciri khas seorang sahabat Tuhan? Kita lihat dari apa yang kita baca tadi di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Ciri khas dari seorang sahabat yang pertama yaitu saling mengenal. Di dalam ayat 15 mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perbedaan terbesar antara sahabat dan hamba adalah sahabat bisa saling mengenal. Ada tukar pikiran, tahu isi hati sahabatnya. Tetapi kalau hamba hanya menjalankan tugasnya. Saya berikan perintah A, kamu jalankan A. Saya berikan perintah B, kamu jalankan perintah B. Itu hamba. Dan hamba itu ada rasa takut sekali kepada tuannya. Tetapi sahabat, dia bisa dengan hati yang terbuka, mengutarakan isi hatinya kepada sahabatnya. Ini perbedaan antara sahabat dan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Hamba tidak tahu apa yang dipikirkan oleh tuannya. Sahabat Tuhan Yesus, artinya Tuhan Yesus akan memberikan segala isi hati, keinginan Tuhan kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya. Keinginan hati Tuhan Yesus adalah keinginan yang dia terima dari Bapa di sorga. Kita bisa mengetahui apa yang menjadi maksud keinginan Bapa di sorga. Karena lewat Tuhan Yesus yang memberitahukan kepada kita. Oleh karena itu, seorang disebut sahabat Tuhan bila dia semakin hari semakin mengenal apa maunya Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 mencatat bahwa Abraham disebut sahabat Tuhan. Mengapa? Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 17 dikatakan, apakah aku di sini adalah Tuhan ya? Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Pernyataan ini dikeluarkan oleh Tuhan pada waktu Tuhan akan menghancurkan, memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan tidak menyembunyikan maksudnya ini kepada Abraham. Sehingga dia katakan kepada Abraham. Lalu bagaimana respon Abraham? Abraham melakukan tawar-menawar dengan Tuhan sebanyak 5 kali. Yang pertama, Tuhan kalau ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan memusnahkan? Tuhan katakan tidak. Kalau ada 50 saya tidak akan musnahkan. Lalu Abraham tanya, bagaimana kalau 45 orang? Tuhan katakan, kalaupun ada 45 orang saya tidak akan musnahkan. Lalu Abraham bilang, tunggu Tuhan, kalau 30 orang bagaimana? Lalu Tuhan katakan, kalau ada 30 orang, saya juga tidak akan musnahkan. Lalu kemudian Abraham katakan, kalau 20 orang Tuhan bagaimana? Kalau ada 20 orang pun Tuhan katakan, saya tidak akan musnahkan. Lalu Abraham katakan, 10 orang Tuhan, bagaimana kalau 10 orang ada orang benar di Sodom dan Gomora? Tuhan katakan, kalaupun ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora, saya tidak akan musnahkan Sodom dan Gomora ini. Abraham berani tawar-menawar dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan penguasa langit dan bumi. Bapak Ibu, kalau kita belanja ke pasar ya, misalnya ke pasar Oro-Oro-Dowo, berani enggak kita tawar ya? 1 ekor ikan 20.000 jadi 200 rupiah. Berani tidak? Itu pasti akan dimaki penjual. Akan dimarah sama penjual. Siapa yang berani tawar-menawar? Seperti ini. Pasti akan dikatakan, kamu main-main dengan saya, kamu bukan datang untuk membeli. Tapi Abraham berani tawar-menawar dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Mengapa?
Karena dia dekat dengan Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sahabat dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, permisi tanya, apakah kita tahu apa maksud isi hati Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan setiap hari untuk rencana jangka pendek kita, rencana jangka panjang kita? Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana supaya kita tahu isi hati Tuhan? Yaitu jikalau kita saling berhubungan, saling kontak dengan Dia. Sahabat bukan berarti hanya satu kali bertemu sudah cukup. Itu bisa jadi sahabat. Tidak. Sahabat perlu waktu untuk membangun relasi. Perlu waktu untuk menjalin hubungan sehingga semakin hari semakin kenal. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, menjadikan Tuhan, menerima Tuhan sebagai sahabat kita. Yaitu jikalau kita hidup dekat dengan Dia, membaca firman Tuhan, berdoa, hal besar kecil komunikasikan dengan Tuhan. Jangan berpikir bahwa baca firman Tuhan itu saya nggak ngerti apa maksudnya. Bapak Ibu yang terkasih, memang kadang ada bagian firman Tuhan yang susah bagi kita untuk dimengerti. Tetapi jikalau kita terus-menerus membaca, merenungkannya, suatu hari nanti firman Tuhan yang pernah kita baca itu Roh Kudus akan pakai untuk mengingatkan kita, untuk menunjukkan apa yang perlu kita lakukan lewat firman Tuhan itu juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita luangkan waktu bersama-sama untuk setiap hari minimal 15 menit, mulai dari 15 menit saja. Pelan-pelan, jikalau hubungan itu semakin hari semakin akrab, maka 15 menit itu tidak cukup. Ada seorang, dia berkata kepada pembantunya, dia katakan, tolong kalau sudah setengah jam, panggil saya ya. Dia katakan, saya akan masuk ke kamar untuk berdoa. Akhirnya dia masuk ke kamar, berlutut, berdoa di samping ranjang. Dan setengah jam kemudian pembantunya mau masuk ke kamarnya, mau mengetuk pintu untuk memanggil dia. Tetapi pembantunya melihat dari lubang kunci pintu itu, melihat, wah, ternyata tuannya masih berlutut berdoa, dan dia melihat bahwa wah, muka tuannya itu seperti sangat menikmati percakapan dengan Tuhan. Dia hanya melihat mulut tuannya itu komat-kamit dan sepertinya sangat senang dengan wajah yang sangat senang. Akhirnya dia tidak tega memanggil tuannya. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, akhirnya 3 jam. Wah, ini tuan sudah ada janji dengan klien, tidak bisa, harus dipanggil. Akhirnya dia pergi mengetok pintu tuannya, dan tuannya bangun dan keluar. Dan tuannya, apa yang tuannya katakan? Wah, setengah jam 30 menit itu sangat cepat berlalunya. Padahal itu sudah 3 jam. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita adalah sahabat Tuhan, kita akan menikmati persekutuan, pembicaraan dengan Tuhan. Kalau dengan sahabat manusia, sesama manusia saja kita bersahabat, kita ingin bertemu, kita ingin berbicara, berkomunikasi dengan Dia. Apalagi dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menguasai dunia ini. Jikalau kita bisa dan kita mau meluangkan waktu untuk berbicara kepada sahabat agung ini, dia akan sangat senang. Dia bukan menganggap kita hamba, walaupun kita hanyalah manusia ciptaannya. Walaupun kita tidak ada apa-apanya. Di dalam Mazmur mengatakan bahwa manusia hanyalah debu. Tetapi Tuhan bersedia bersahabat dengan onggokan-onggokan debu yang diberi nafas hidup.
Oleh karena itu, pertama, saling mengenal. Ciri khas seorang sahabat yaitu saling mengenal. Ciri khas yang kedua adalah yaitu berkorban dan saling mengasihi. Di dalam ayat 13 dicatat, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Keintiman suatu hubungan bisa diukur dari apa yang dikorbankan oleh seseorang dalam hubungan tersebut. Teman biasanya hanya memberikan materi, ya, bantuan, paling banter waktu, pikiran. Tetapi teman yang lebih dekat lagi bersedia memberikan lebih banyak lagi. Mungkin pengorbanan yang lebih besar, pikiran, waktu, tenaga. Dan teman yang paling intim yang disebut sahabat adalah bersedia memberikan nyawanya. Bersyukur Tuhan yang kita sembah, Dia bukan hanya memberikan materi kehidupan di dunia ini untuk kita saja, tetapi Dia juga memberikan nyawanya untuk menebus kita yang berdosa ini, sehingga kita bisa menjadi sahabatnya. Tuhan duduk di dalam kemuliaannya. Dia tidak kekurangan suatu apapun. Lalu bagaimana kita bisa mengasihi Dia? Bagaimana kita bisa berkorban untuk Dia? Yaitu dengan cara mengasihi orang-orang yang memerlukan. Di dalam kitab Injil dikatakan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, Tuhan akan memisahkan domba dan kambing. Siapa itu domba? Domba adalah dikatakan pada waktu ada orang yang haus diberi minum. Pada waktu orang yang lapar diberi makan. Pada waktu ada orang yang telanjang diberi pakaian. Itu cara kita mengasihi Tuhan. Dikatakan setiap orang yang melakukan hal ini kepada orang-orang yang memerlukan, maka kita lakukan untuk Tuhan. Ada satu cerita ya, di atas pesawat ada 4 penumpang. Dan dalam pesawat itu terjadi masalah, ada kerusakan. Di dalam penumpang itu ada 1 ahli bedah, 1 dosen, 1 tua, 1 anak remaja laki-laki. Pada waktu pesawat mengalami, semua harus turun, tidak boleh ada yang pesawat yang di atas, tidak boleh ada penumpang yang ada di atas pesawat karena pesawat akan terbakar hancur. Dan semua dianjurkan untuk pakai terjun payung untuk turun. Tetapi dalam pesawat hanya ada 3 payung. Yang pertama, ahli bedah itu langsung memanggil payung itu, dia katakan, "Saya ahli bedah, masih banyak pasien yang sedang menunggu saya." Jadi tanpa banyak berbicara, dia langsung mengambil payung, 1 payung langsung terjun turun. Kemudian orang kedua yaitu dosen. Dosen dikatakan, "Saya ini profesor. Banyak yang menunggu saya, mahasiswa sedang menunggu hasil riset saya. Jadi saya harus turun, saya harus selamat." Dia langsung ambil payung, kemudian turun. Sekarang tinggal 1 payung. Kemudian Pak Pendeta tua ini mengatakan, melihat 1 anak remaja laki-laki itu mengatakan, "Aduh, saya ini sudah tua, saya ini sudah usur ya. Nah, kalau saya selamat, saya sih pasti selamat masuk surga. Kalau nyawa saya masih di dunia ini, ya sayang, udahlah untuk kamu aja." Dia bicara kepada anak remaja laki-laki itu. "Kamu masih punya banyak kesempatan, kamu masih muda. Kalau saya hidup di dunia, paling nggak sampai 10 tahun saya sudah meninggal." Kemudian dia berpesan kepada anak remaja itu, "Nak, kamu ambil aja payung ini, ya. Terima Tuhan Yesus, ya. Hidup dalam firman Tuhan, ya. Sudah, gitu. Kamu pergi aja, nggak apa-apa, ambil aja." Lalu anak remaja itu katakan apa? "Nggak usah takut Pak Pendeta, payungnya masih ada 2, ya. Mengapa? Karena tadi ahli bedah itu buru-buru salah ambil, yang dia ambil adalah ransel saya. Ya. Jadi sekarang masih ada 2 payung, kita turun bersama-sama." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kondisi
kritis, dalam kondisi susah, akan mudah mencerminkan apakah seseorang mengasihi orang lain atau tidak. Apakah seseorang memancarkan kasih dari Tuhan yang dia terima atau tidak. Saya bersyukur saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang memberikan teladan yang sangat baik. Pada waktu saya masih kuliah, kaki saya dioperasi karena patah. Ya, waktu itu harus kuliah. Tetapi saya bersyukur Tuhan memakai teman-teman kelas saya untuk mengambil makanan untuk saya, untuk meminjamkan buku untuk saya karena saya tidak bisa bergerak kemana-mana, saya harus pakai kursi roda selama setengah tahun, selama 1 semester. Tetapi orang-orang tersebut mengorbankan waktunya, pikirannya, berpikir bagaimana mereka bisa mengurangi beban sakit saya. Mereka lakukan itu di tengah-tengah kesibukan kuliah mereka. Dan pada saat COVID seperti ini, saya juga melihat banyak sekali jemaat kita, khususnya ibu-ibu yang memasak untuk jemaat yang mengalami COVID. Ada ibu-ibu yang saya tahu turun tangan ke dapur untuk masak. Ada orang yang kekurangan secara ekonomi tetapi masih mengeluarkan uang untuk membantu memberikan dana COVID lewat gereja. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah contoh dari refleksi dari kasih kita kepada sahabat kita, sahabat agung kita. Yaitu kita nyatakan lewat mengasihi sesama kita. Berkorban memberikan nyawanya pada saat kita menghadapi tantangan iman. Pada waktu kita dipecat, kita diberi pilihan dipecat, meninggalkan, mempertahankan iman keyakinan kita atau dipecat. Tidak sedikit orang Kristen yang saya tahu mereka memilih dipecat daripada menyangkal imannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ciri khas seorang sahabat saling mengenal, yaitu semakin mengenal Tuhan sahabat agung kita dengan cara hidup dekat dengan Dia. Dengan dekat dengan Dia kita tahu apa maksud hatinya. Setelah kita tahu maksud hatinya, sahabat adalah mengasihi berkorban, yaitu mengorbankan lewat berkorban bagi orang-orang di sekitar kita yang memerlukan. Yang ketiga adalah mengemban tugas yang diberikan oleh sahabat. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, di sini dikatakan Tuhan memilih kita untuk pergi menghasilkan buah. Artinya Tuhan tidak menyuruh semua orang di dunia ini untuk pergi menghasilkan buah. Tetapi Tuhan memilih kita yang menjadi sahabatnya untuk menghasilkan buah. Tugas ini dipercayakan dari seorang sahabat. Sahabat akan memberikan tugas yang penting kepada sahabatnya. Tugas yang penting diberikan kepada orang yang penting. Tidak sembarangan diberikan. Menghasilkan buah di sini ada 2 sisi, yaitu buah kehidupan atau buah roh. Buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tugas penting dari seorang sahabat kepada sahabat. Ini adalah tugas Bapak, Ibu, dan saya. Yang pertama yaitu menghasilkan buah-buah roh. Kita tidak bisa katakan bahwa,
Saya tidak bisa. Tidak. Tugas yang penting dari sahabat agung kepada kita. Dan kita wajib mengemban menjalankannya. Tugas yang kedua buah yang kedua yaitu buah Injil. Yaitu membawa orang kepada Kristus. Agar memiliki hubungan dengan Kristus. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 di bagian awal dikatakan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Jikalau di luar dari pokok anggur ini manusia tidak bisa hidup. Jadi pada waktu kita menghasilkan buah artinya membawa orang untuk menjalin hubungan dengan pokok anggur ini. Untuk hidup di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dua tugas penting ini. Menghasilkan buah kehidupan dan menghasilkan buah-buah Injil bagi Kristus. Kita tidak bisa katakan bahwa penginjilan itu adalah pekerjaan hamba Tuhan. Tidak. Penginjilan di sini adalah tugas dari setiap orang yang menjadi sahabat Kristus. Penginjilan, hidup menghasilkan buah roh. Tugas yang diberikan oleh sahabat agung kepada saudara dan saya sebagai sahabat agung itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan masih tetap mencari orang-orang yang mau Dia jadikan sahabat. Hari ini Dia tetap bertanya kepada saudara dan saya. Di mana saudara dan saya? Apakah di dalam kesibukan kita saja mengabaikan Tuhan, bersembunyi dari Tuhan? Siapa yang memberitahukan kepada saudara dan saya? Ini pertanyaan yang kedua dari sahabat kita. Siapa yang memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini? Kita meminta nasihat dari siapa dalam menjalani kehidupan ini? Apakah kita meminta nasihat dari iblis? Atau kita meminta nasihat dari Tuhan? Yang ketiga, apa yang telah kamu perbuat? Apa yang kita perbuat? Apakah kita berbuat sesuai dengan status kita sebagai sahabat Tuhan? Mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mengemban tugas yang sahabat kita berikan? Atau kita hidup di dalam ego kita? Melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dunia ini ada dua kekuatan yang selalu menarik kita. Yaitu kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa dan kekuatan gelap dari iblis. Kedua kekuatan ini selalu menarik anak Tuhan. Kalau kekuatan iblis yang lebih menarik kita, maka kita akan menjadi sahabat iblis. Tetapi jikalau kita lebih dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi sahabat Tuhan. Pada waktu kita menjadi sahabat Tuhan, kita akan semakin mengenal Dia, melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan. Mengasihi sesama kita, berkorban untuk Dia lewat berkorban bagi sesama kita. Yang ketiga, menghasilkan buah, mengemban tugas dengan menghasilkan buah. Buah roh, buah kehidupan, dan buah Injil. Membawa jiwa-jiwa yang belum diselamatkan agar terhubung dengan pokok anggur ini. Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi ditanyakan. Di mana Bapak Ibu dan saya? Siapa yang mengarahkan hidup kita? Hidup saudara dan saya. Yang ketiga, apa yang kita perbuat? Apakah kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan? Menjalankan kehendak Tuhan, atau kita menjalankan keinginan diri kita yang disetir oleh iblis? Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau datang menyelamatkan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Engkau rela datang ke dunia ini, mati bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, Engkau datang menjadi sahabat kami, tetapi kami selalu menolak Engkau. Kami kadang-kadang hanya menginginkan yang baik, benefit dari Tuhan saja. Kadang kami tidak mau berkorban. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada satu lagu yang saya mau ajak kita nyanyikan bersama-sama. Lagu ini satu lagu yang sederhana, yang anak sekolah minggu nyanyikan. Tetapi lagu ini boleh selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan kita adalah sahabat kita yang paling baik, yang rela mati bagi saudara dan saya. Saya nyanyikan satu kali, setelah itu yang kedua kali kita nyanyikan bersama-sama. Dan setelah itu masing-masing menyatakan tekad di hadapan Tuhan untuk menjadi sahabat Tuhan. Saya akan nyanyikan sekali dulu. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku tua nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku tua nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Kita nyanyi sama-sama. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku tua nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku tua nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Biarlah ini menjadi tekad bagi kita, apapun yang kita jalani dalam hidup ini, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Sahabat yang paling baik, sahabat yang tidak pernah mengkhianati kita. Tuhan memberkati. Tuhan sudah berkarya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia menjadikan kita sahabatnya. Mari kita juga mau memberikan yang terbaik bagi dia. Salah satunya adalah memberikan persembahan bagi kemuliaan namanya. Yesus sahabat yang sejati. Dan kita mau ikut dia sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
namanya Yesus sahabat sejati. Yesus sahabat sejati, tanggung segala dosaku. Janganlah bersedih hati, beritahu padanya. Damaiku sering hilang, hati selalu mengeluh. Itu karena tidak pernah dibawa dalam doa. Kalau ada pencobaan dan kesusahan datang, janganlah putus harapan, mintalah pada Tuhan. Adakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti hal muridnya, pada Dia berseru. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa, dan kita juga akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karya-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bahwa kami yang sungguh tidak berharga ini Tuhan, yang sudah jatuh hancur di dalam dosa. Kau panggil, Kau pilih, bahkan menjadi sahabat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk karya yang begitu luar biasa ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami sungguh boleh menyatakan ciri khas yang indah ini Tuhan, menjadi sahabat-Mu, menjalankan perintah-Mu, menjalankan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, sertai kami semuanya. Terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan yang jauh dari sempurna ini kepadamu. Tuhan kami mohon kepadamu, bahwa kami mau memberkatinya, memakainya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengingat bangsa negara kami di tengah segala perjuangan saat ini, khususnya untuk proses vaksinasi yang terus dijalankan. Kami mohon ya Tuhan, bahwa Engkau yang terus memberikan hikmat-Mu dalam pelaksanaan di lapangan yang tidak mudah. Pimpin dan kuasai, sertai berikan kami rancangan-Mu Tuhan, untuk kami boleh taat akan pimpinan-Mu, langkah demi langkah. Tuhan, Engkau yang sungguh membimbing dan membimbing kami, memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam pergumulan-pergumulan juga jemaat-Mu, serta ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah situasi yang tidak mudah saat ini. Tuhan, Engkau yang terus campur tangan, menguatkan, menghiburkan anak-anak-Mu. Dan kami sungguh boleh merasakan dan menyertai, kami sungguh Tuhan boleh merasakan kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Engkau selalu beserta dengan kami. Bapa, dalam minggu mendatang ini kami akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Persiapkan hati pikiran kami ya Tuhan, untuk kami sungguh boleh tahu, kami boleh memahami, bahkan mungkin meskipun sedikit, akan penderitaan-Mu, akan kasih-Mu yang begitu besar atas diri kami. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, bahwa rela menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana-Mu yang indah dan sempurna itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Dan setelah doa berkat, kita akan mengambilkannya bersama-sama. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia makhluk di bumi, pujilah Dia malaikat di surga, pujilah Bapa, Putra, Roh
hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Tetap hidup sebagai sahabat-Nya.